Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Uripudin. Mata pelajaran yang Bapak ajarkan adalah IPA ya. Materi pada hari ini yaitu tentang masalah besaran dan turunan. Baik, kita awali belajar kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Besaran dan pengukuran. Materi IPA kelas 7. Besaran dan pengukuran. Besaran itu ada dua, ingat. Besaran pokok ya. Besaran pokok dan besaran turunan. Nah, perhatikan, besaran pokok itu adalah misalkan panjang, kemudian massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Itu contoh besaran pokok. Yang kedua adalah ada lagi yang namanya besaran turunan. Kemudian kita bertanya, apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Misalnya kamu membeli telur 1 kg. Nah, 1 itu angkanya dan satuannya adalah kilogram. Itu yang disebut dengan besaran. Nah, kemudian satuan itu apa? Satuan itu tadi 10 kg misalkan. Nah, kilogramnya itu ada namanya satuan. Satuan adalah ukuran dari satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri. Sedangkan besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Nah, awas, ingat-ingat ya. Jadi besaran turunan itu adalah diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan ya. Tadi di atas sudah tentang besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Contohnya kayak apa? Luas. Luas ini termasuk besaran turunan. Kemudian volume. Ada lagi kemudian kecepatan. Nah, luas, volume, dan kecepatan itu adalah besaran turunan ya. Ingat. Ada lagi satuan. Satuan itu ternyata ada dua. Satuan baku dan satuan non baku. Apa yang dimaksud dengan satuan baku? Nah, bisa lihat. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional yang kita sering sebut dengan satuan internasional atau SI. Contoh, meter, kilogram, detik. Nah, itu namanya satuan internasional, satuan baku itu. Nah, sistem satuan internasional dibagi menjadi dua. Sistem MKS dan sistem CGS. Apa sistem MKS? MKS adalah M-nya meter, K-nya kilogram, S-nya adalah satuan. Yang kedua ada lagi disebut dengan sistem CGS. Apa sistem CGS? Sentimeter, G-nya gram, dan S-nya adalah sekon. Tahu sekon? Sekon itu detik ya. Kemudian alat ukur panjang. Ya, tadi besaran pokok itu apa? Panjang. Ya. Alat ukur panjang itu apa saja? Yaitu pertama namanya mistar. Nah, mistar atau yang kita sering sebut dengan penggaris. Nah, mistar ini ketelitiannya itu sekitar 0,1 cm atau 1 mm ya. Taulah penggaris ya. Kemudian alat ukur panjang ya, yang kedua adalah jangka sorong. Ya. Jangka sorong. Jangka sorong ini lebih teliti daripada penggaris. Nah, jangka sorong ini ketelitiannya itu malah kurang dari 1 mm. Kalau tadi penggaris 1 mm, kalau jangka sorong itu bisa di bawahnya 1 ml. Misalkan 0,01 cm atau 0,1 mm, lebih teliti lagi. Umumnya jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang suatu benda diameter bola.
kemudian diameter uang logam, itu biasanya menggunakan jangka sorong. Nah, di dalam jangka sorong ini bisa dilihat ya, jangka sorong itu ada skalanya dua, ada skala utama dan skala nonius. Nah, ini contoh dari gambar bentuk jangka sorong seperti ini ya. Nah, itu namanya jangka sorong. Kemudian yang kedua adalah mikrometer skrup. Ini lebih teliti lagi daripada jangka sorong tadi. Ini bisa 0,01 ml atau 0,001 cm, alatnya seperti itu ya. Demikian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, Bapak selalu mengingatkan untuk selalu jaga protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.